Aksi ratusan warga Kato Bengke Lipu menggeruduk markas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh pemirsa. Aksi tersebut buntut dari ulah oknum polisi yang melontarkan kalimat diduga rasis ke warga saat menuntut ganti rugi proyek perluasan lahan bandara Betoambari. Ya, inilah situasinya. Warga mendatangi Mapolres Bau-Bau untuk menuntut Kapolres Bau-Bau memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi Brigadir AR karena ucapannya yang dinilai merendahkan warga. Warga emosi pemirsa dan nyaris merobohkan pintu pagar halaman Polres seperti yang kita saksikan tadi, di mana beruntung puluhan aparat kepolisian tenang dalam mengawal aksi hingga tidak terjadi bentrokan yang lebih parah. Wakapolres Bau-Bau Kompol Ronald Abdul Ghani Sirait saat menemui peserta aksi berjanji akan segera menindaklanjuti laporan warga atas oknum polisi AR yang diduga melakukan pelanggaran dengan melontarkan kalimat tidak pantas saat pengamanan. Di mana Bapak asalnya di mana? Kita diterima juga kalau kita berkebun di kampungnya Bapak. Tidak akan. Seorang warga tewas dengan luka tembak di kepala belakang menembus pelipis matanya akibat peluru nyasar ditembakkan anggota DPRD Lampung Tengah. Pelaku langsung diamankan ke Mapolres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria yang merupakan anggota DPRD Lampung Tengah melepaskan tembakan ke udara saat menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi tersebut ia lakukan dengan menggunakan senjata api dengan maksud menyambut keluarga calon pengantin. Tampak sebuah foto yang memperlihatkan oknum anggota DPRD yang mengenakan baju berwarna biru sedang memegang senjata api yang diarahkan ke udara. Naas, tembakan dari senjata api tersebut mengenai kepala seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di sekitar gorong-gorong. Korban langsung tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak di kepala bagian belakang hingga menembus ke pelipis mata. Pelaku langsung diamankan ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, Ainus melaporkan. Pemirsa, 6 pekerja kantor yang berada di Jalan Gedong Panjang Tambora, Jakarta Barat terjebak di dalam lift. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Tambora, Jakarta Barat mendatangi sebuah kantor di Jalan Gedong Panjang Tambora, Jakarta Barat guna mengevakuasi 6 pekerja yang terjebak dalam lift selama setengah jam lebih. Menggunakan peralatan gunting hidrolik dan linggis, petugas berusaha membuka paksa pintu lift. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas akhirnya berhasil membuka pintu lift. Selanjutnya, satu persatu pekerja berhasil dievakuasi meskipun pintu lift tidak bisa terbuka lebar. Belum diketahui penyebab pasti pintu lift tak mau terbuka, namun diduga ada kerusakan pada alat sensor buka tutup. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat hujan deras, tebing tol Jor Veteran di Pesanggerahan, Jakarta longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi longsoran tebing tol Jor Veteran yang menutup sebagian Jalan Mulia Bakti Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang menggerus tanah penahan tol. Meski terjadi longsor, hal ini tidak mengganggu akses tol Jor arah Serpong dan sebaliknya. Petugas jasa marga yang berada di lokasi bergegas membersihkan sisa-sisa gundukan tanah yang menutupi jalan. Menurut PPSU, terjadinya longsor dinding pembatas tol atau tebing tol setinggi 6 meter ini merupakan kali kedua. Awalnya hujan dari jam 10 pagi, ya berhenti, ya. Ini kejadian tadi jam 1 lebih lewat 15 menit, kalau nggak salah. Blong gitu kan, jadi longsor. Ini udah yang kedua kali. Di Bintaro Permai ini udah 2 kali tol. Tapi alhamdulillah sudah ditangani sama pihak jasa marga dan dibantu PPSU dari Kelurahan Bintaro. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, pasca longsornya tebing penahan tol Jor di Bintaro, ada rekan Camar Hainda di lokasi. Camar, penanganan apa saja yang telah dilakukan pihak terkait di sana? Ya Yudi, saat ini saya sudah berada di ruas exit tol yang ada di Bintaro Veteran. Dan memang seperti diketahui bahwasanya kemarin sempat terjadi longsoran untuk tebing yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga, yakni di Jalan Mula Bakti, yang saat ini dapat kami sampaikan sudah berhasil dievakuasi untuk tanah sisaan seluruhnya oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga PPBD. Dan saat ini langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk bisa menghindari adanya longsoran susuran, tepatnya di samping kanan saya. Ini untuk longsoran yang terbuka, tanahnya sudah ditutup oleh terpal. Artinya apa? Ini untuk menghindari adanya rembesan air. Kemudian juga ada karung yang berisikan pasir dan juga ada aspal yang juga ditambah oleh pihak PUPR beserta dengan Dinas Jasa Marga dan juga Dinas Perhubungan. Sementara itu untuk drainase yang saat ini juga sedang dilakukan pembersihan, bisa Anda lihat Yudi dan juga pemirsa di ujung sana itu adalah karung-karung yang berisikan rumput beserta dengan sampah-sampah yang menghambat aliran ataupun juga aliran air begitu, dikarenakan sampai dengan saat ini informasi terakhir yang kami dapat bahwasanya longsoran ini terjadi karena adanya genangan di sekitar kawasan ini sehingga terjadinya longsor, dan diharapkan tentunya ini bisa diantisipasi. Kami juga melihat tadi pihak dari BPBD DKI Jakarta, Dinas Perhubungan masih terus bersiaga supaya bisa mengamankan situasi dan kondisi karena jaraknya ini hanya sekitar 3 meter saja dari pemukiman warga. Kemudian kalau kita lihat untuk situasi dan kondisi terkini di ruas tol yang ada di Bintaro Veteran di Pesanggerahan Jakarta Selatan ini terpantau ramai lancar, dan juga untuk exit tolnya ini sudah bisa dilalui. Meskipun begitu Yudi, di samping kiri saya sudah ada kon pembatas jalan yang ini sebagai imbauan dan juga wujud kewaspadaan kepada masyarakat dan juga pengemudi untuk tidak terlalu dekat dengan titik longsoran yang ada di samping kanan saya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang akan melintas di ruas exit tol yang ada di Bintaro, Jakarta Selatan, ini betul-betul bisa menurunkan kecepatan Anda ketika keluar dari exit tol ini dan juga menghindari tidak terlalu dekat dengan sisi tebing yang ada di Jalan Mula Bakti, Jakarta Selatan. Sementara demikian, Yudi, kembali ke Anda. Lantas bagaimana pengaturan arus lalu lintas di sana, Camar, mengingat masih ada perbaikan upaya penanganan di sana, Camar? Apakah ada aturan khusus di sana? Ya Yudi, memang berbeda dengan kemarin apabila adanya penutupan jalan ketika sedang dilakukan pembersihan. Namun saat ini dapat kami sampaikan ini sudah bisa 100% dilalui oleh masyarakat ataupun juga pengemudi. Meskipun begitu pihak dari Jasa Marga masih terus berpatroli. Bisa dilihat ini mobil dari Jasa Marga sekitar 3 jam sekali selalu mengecek untuk kondisi yang ada di ruas exit tol ini. Sehingga masyarakat sekali lagi diimbau dari sekitar 500 meter dari saya melaporkan di titik saya ini ke depan ini memang sudah dipasang kon pembatas jalan agar masyarakat ataupun juga pengemudi sekali lagi tidak terlalu dekat menuju ke sisi dari ruas exit tol ini. Yudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Camar. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Akibat diguyur hujan yang terus terjadi sepanjang hari, sejumlah titik di Jakarta ini terendam hingga setinggi 1 meter pada hari kemarin. Sejumlah warga bahkan meminta bantuan kepada petugas untuk dievakuasi dari rumahnya. Petugas BPBD pemerintah Kota Jakarta Barat mengevakuasi warga yang sebelumnya meminta pertolongan untuk dievakuasi. Sejumlah warga berhasil dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Hujan yang mengguyur sepanjang hari kemarin membuat permukiman warga di Jalan Haji Muhayyar, Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, namun ada yang mencapai 1 meter. Warga menyebut banjir akibat hujan deras dan luapan air kali Sekretaris. Selain di Kebonjeruk, banjir juga merendam pemukiman warga di 3 RT di Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian banjir bervariasi mulai setinggi 50 hingga 80 cm. Banjir yang disebabkan hujan deras dan tidak adanya rumah pompa ini membuat aktivitas warga terganggu. Selain di Jakarta Barat, banjir juga merendam Jalan Pondokarya, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 40-50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan beberapa kendaraan roda 2 milik warga mogok akibat menerjang banjir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Ya, terkait cuaca buruk ini pemirsa, BMKG memprediksi hujan lebat yang disertai angin kencang masih akan melanda wilayah Jabodetabek hingga sepekan ke depan. Penyebab turunnya hujan lebat ini karena memasuki musim kemarau antara lain La Nina yang semakin memperkuat potensi pembentukan awan hujan. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Tak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, guyuran hujan yang deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Meski saat ini masih memasuki musim kemarau, namun menurut BMKG hujan tetap bisa turun akibat adanya pola perubahan cuaca. Meski begitu, BMKG melihat jika fenomena tersebut merupakan hal yang biasa terjadi saat musim kemarau. BMKG memprediksi hujan deras yang disertai dengan angin kencang masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga sepekan ke depan. Pengaruh fenomena cuaca tersebut, mulai dari MGO, gelombang Rossby, dan adanya suhu muka laut yang masih hangat, itu masih diperkirakan masih menimbulkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir atau juga angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia secara umum pada periode tanggal 6 hingga 12 Juli 2024 atau sepekan ke depan. Begitu juga dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, hingga Minggu pagi, pemirsa, sejumlah lokasi di ibu kota ternyata masih tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejak kemarin. BPBD Jakarta mencatat masih ada 3 RT di wilayah Jakarta Barat yang tergenang banjir. Ya, hujan deras yang melanda Jakarta membuat sejumlah wilayah terendam banjir seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini pemirsa. Lokasinya di Kembangan Jakarta Barat di mana ketinggian air ini mencapai 120 cm. Banjir akibat luapan Kali Angke yang merendam rumah di kawasan 3 RT. Warga membutuhkan bantuan logistik seperti pakaian, selimut hingga makanan lantaran banjir yang belum juga kunjung surut hingga saat ini pemirsa. Ya, untuk perkembangan terkini sudah ada rekan Salam Rahmat di Kembangan Jakarta Barat. Segera kita sapa. Salam, seperti apa ketinggian air di tempat Anda melaporkan? Apakah masih tinggi dan bagaimana antisipasinya di sana? Silakan. Ya, baik, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak pagi hari kemarin membuat sejumlah wilayah di Jakarta ikut terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat, di mana untuk ketinggian banjir saat ini di titik kami melaporkan saat ini ketinggiannya masih mencapai 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Namun kalau di belakang saya atau juga di layar kaca menghadap ke belakang begitu, ini ketinggian banjir bahkan masih mencapai kurang lebih 120 cm di batas ketinggian air di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Dan juga berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, belum banyak aktivitas warga yang dilakukan banjir pada kali ini lantaran banjir ini membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang memang masih menyisakan banyak sekali sampah-sampah dan juga lumpur yang tentunya warga menunggu terlebih dahulu banjir ini akan surut. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan, Yudi dan juga pemirsa, saat ini memang kalau dari pantauan kami banjir saat ini juga belum kunjung surut. Dan saya akan mengajak Anda, Yudi dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu warga yang memang terdampak di banjir kali ini. Halo, selamat siang Bapak, dengan Bapak. Selamat siang dengan Bapak Taubiin. Pak Taubiin, ini bisa diceritakan Pak mengenai banjir ini terjadi sejak jam berapa Pak kenaikan airnya Pak? Terlihat dari sekitar jam 9 malam itu sudah mulai naik. Tetapi ketinggiannya masih sekitar ukuran sentimeter. Nah, setelah subuh itu udah memasuki ruangan penghuni rumah, itu udah mulai pada ada yang sebagian mengungsi, sebagian masih bertahan. Ini banjir emang udah sering terjadi apa baru pertama kali Pak di sini? Kalau yang saya alamin selama saya di sini sudah sering terjadi. Ini termasuk yang terparah atau belum, Pak? Ini yang belum parah, masih termasuk masih biasa.
Oke, ini dari banjir ini kan juga banyak rumah warga yang ikut terdampak ya Pak ya. Ini kalau dari warga sendiri membutuhkan apa aja Pak? Kalau yang pasti itu kebutuhannya itu terutama makanan, terus pakaian, obat-obatan, ya perlengkapan buat tidur seperti selimut, alas buat tidur, seperti tikar apa sejenisnya lah. Nah ini kalau dari Bapak sendiri, keluarga sudah mengungsi ke tenda pengungsian, apa memang sudah disediakan apa belum Pak dari Pemda ataupun juga dari Dinas Sosial terkait Pak? Untuk sementara ini belum mengungsi, masih di tempat ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Tobin, informasinya itu dia. Yudi dan juga pemirsa, bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga di sini, karena memang dari sejumlah warga yang kami tanyai, ini mengaku belum mengungsi ke tenda pengungsian yang kami juga belum mengetahui apakah memang sudah disediakan oleh Dinas Sosial terkait ataupun juga belum. Namun memang warga sendiri ini belum mengungsi begitu, dan baru mengungsikan barang-barangnya saja ke tempat yang lebih tinggi agar dirasa lebih aman. Karena memang dari informasi yang kami dapatkan, beberapa warga di sini lebih memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya masing-masing yang ketinggiannya darat aja ini memang jauh lebih tinggi dan memang lebih aman begitu jika dibandingkan dengan rumahnya yang sudah terendam banjir. Adapun juga beberapa warga yang masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing untuk menghindari lantaran takut jika barang-barangnya hilang ketika mereka mengungsi. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang saat ini warga masih membutuhkan bantuan seperti selimut, pakaian, makanan ataupun juga logistik lainnya agar lantaran juga hingga saat ini banjir tak kunjung surut. Yudi. Baik, hati-hati bertugas. Salam rahmat. Terima kasih sudah melaporkan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kekeringan dirasakan warga Loknga Kabupaten Aceh Besar, justru kering di sana ya sejak 5 bulan terakhir. Sumur di setiap rumah warga mengering total sehingga warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang datang tidak menentu. Seluruh warga di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dilanda kekeringan ekstrim yang telah berlangsung sejak 5 bulan terakhir. Warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang tidak setiap hari datang. Pasokan bantuan air bersih yang terbatas membuat warga harus berhemat dan wajib memiliki banyak drum tampungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setidaknya warga juga harus bersusah payah untuk mengangkut air bersih ke rumah-rumah mereka karena akses yang jauh. Apa ya, capek kali lah angkut-angkut air tiap hari. Sudah lama seperti ini kondisinya? Sudah lama, belum puasa hari itu. Kan biasanya setengah-setengah drum dikasih kan biar rata semua. Maunya satu-satu drum. Itu nggak cukup ya Bu? Nggak cukup. Nanti kalau nggak cukup kami angkut lagi di masjid. Warga berharap pasokan bantuan air lebih ditingkatkan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Panik ketika mengetahui polisi menggerebek rumahnya, seorang pengguna narkoba melompat ke parit, pemirsa. Pelaku jatuh sedalam 5 meter dan mengalami patah tulang. Unit Satreskrim Polsek Sunggal menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Tower, Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan ini berbekal dari laporan warga akan adanya aktivitas peredaran narkoba. Saat penggerebekan, petugas menemukan sejumlah barang bukti. Petugas pun mengejar seorang pengguna narkoba hingga pelaku melompat ke parit. Saat petugas memeriksa pelaku, dirinya terluka cedera patah tulang karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Petugas pun langsung mengevakuasi pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari penyisiran kami setelah kami lakukan penggerebekan, ternyata kami temukan ya, masyarakat yang pada saat kami lakukan penggerebekan ada yang lompat ke dalam parit ya, yang mungkin kurang lebih paritnya ada mungkin setinggi 5 meter. Kami amankan dari parit, ternyata dalam keadaan cedera. Seluruh pengguna dan barang bukti pun dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Para pengguna narkoba jika terbukti positif dan bersalah akan dikenakan hukuman maksimal 4 tahun pidana. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Vietnam. Mama bersumpah demi nama Allah untuk membela dan Mama bersumpah demi nama Allah atas ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Vietnam. Hasil sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, akan diumumkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin besok, pemirsa. Jadi setelah sepekan, jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan memasuki babak akhir dengan pembacaan putusan. Ini terjadwal di hari Senin besok, pemirsa. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Riani, berharap Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa memberikan keputusan yang objektif. Karena tim kuasa hukum Peggy yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Selain itu, ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, berharap putusan hakim bisa disampaikan secara adil sehingga anaknya Peggy bisa segera bebas dari penjara. Jelang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari Senin besok, Ibunda Peggy Setiawan yakin majelis hakim akan mengabulkan seluruh permohonan. Sementara terkait kondisi Peggy, ibunya menyebut anaknya dalam kondisi sehat dan rutin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya, alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Ya, pra-peradilan Peggy Setiawan Jumat kemarin berlangsung sekitar 10 menit, pemirsa. Kedua pihak, baik pemohon maupun termohon, langsung menyerahkan berkas kesimpulan tanpa membacakannya, dan berikut kami jabarkan kesimpulan-kesimpulan yang diserahkan kedua pihak. Ya, ini adalah pihak kuasa hukum Peggy yang menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 30 halaman. Poin-poinnya tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy di kasus ini. Bukti-bukti yang disampaikan pihak termohon, yaitu Polda Jawa Barat, dinilai tidak relevan dan tidak menunjukkan Peggy Setiawan adalah benar-benar Peggy alias Peron yang dimaksud dalam DPO. Atas pertimbangan ini, kuasa hukum Peggy meminta status tersangka kliennya gugur dan otomatis meminta agar Peggy dibebaskan. Kalau tadi dari kuasa hukum Peggy Setiawan, berikut ini adalah kesimpulan dari Polda Jawa Barat yang menyerahkan berkas kesimpulan 12 halaman. Tidak banyak yang disampaikan Polda Jawa Barat, intinya mereka menolak semua dalil selama persidangan pra-peradilan. Pihak Polda Jawa Barat juga menegaskan sekali lagi terkait penetapan tersangka Peggy yang menurut mereka sudah sah menurut hukum. Dan dengan diserahkannya kesimpulan dari kedua pihak ini, pemirsa, maka pra-peradilan Peggy Setiawan sudah mendekati titik akhir. Sidang pembacaan putusan digelar Senin besok, di mana pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang akan membacakan keputusannya. Kemudian kita akan kupas siapa sosok Eman Sulaiman yang sejak awal menjadi hakim tunggal di pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Eman menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Pasundan tahun 99 dengan mengambil jurusan ilmu hukum.
Sepak terjang Eman Sulaiman di bidang hukum juga sudah tidak diragukan lagi. Belasan tahun Eman bertugas memimpin lembaga pra-peradilan di sejumlah daerah. Yang terkini, Eman menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bandung 5 Juli 2021. Sebelumnya Eman menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2019 dan sempat juga menjadi Ketua Pengadilan Agama Indramayu tahun 2018. Eman juga pemirsa pernah menjadi Ketua Pengadilan Rotendao 2017 hingga 2018, Wakil Ketua PN Pangkalan Bun 2016, dan mengawali karir pertamanya sebagai Hakim di Pengadilan Agama Subang tahun 2009. Usai menyerahkan kesimpulan dalam sidang pengajuan pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jabar berkeyakinan majelis hakim akan menolak dalil-dalil pemohon. Sementara itu terkait penetapan tersangka, Polda Jabar menyebut telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketetapan hukum yang ada. Ya, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya ya untuk kami tolak begitu ya. Ada berapa disampaikan kembali Pak dari boleh sedikit? Totalnya ada berapa? 12 halaman. Kalau kesimpulan kan sedikit aja, nggak terlalu banyak-banyak. Kalau secara garis besar seperti apa sih Pak kesimpulan dari? Ya apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon. Ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana? Sangat bagus. Hakim dalam posisi ini netral. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan telah bergulir dan mendekati tahap akhir. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumentasi melalui pembuktian dari saksi-saksi yang dihadirkan. Kubu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki melawan Polda Jawa Barat melalui gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Sidang perdana pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024 dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua persidangan Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Atas jawaban Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun membalas melalui replik. Tim kuasa hukum Peggy menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam persidangan melantur. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tak sesuai prosedur. Pasalnya, tak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Setelah adu argumen antara kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun melanjutkan pembuktian. Melalui keterangan saksi, pihaknya menghadirkan 5 saksi fakta dan 1 ahli pidana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Saksi yang dihadirkan yakni ahli pidana Suhandi Cahaya, Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondol, rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan, serta pasangan suami istri Agus dan Riana selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Di hari keempat persidangan giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan 1 saksi ahli hukum pidana, Agus Surodo. Dalam kesaksiannya, ahli pidana Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tak memerlukan surat panggilan, apalagi jika tersangka masuk dalam DPO. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya dalam sidang pra-peradilan tahapan pembacaan kesimpulan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyerahkan 30 halaman kesimpulan. Berharap majelis hakim dapat membebaskan Peggy dari statusnya sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pemohon juga termohon. Kesimpulan diserahkan kedua pihak tanpa dibacakan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyerahkan 30 halaman kesimpulan, meminta hakim untuk menggugurkan status tersangka Peggy lantaran alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar tidak kuat. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabar Reskrim. Sementara pihak termohon Polda Jawa Barat bersikeras menolak seluruh dalil pemohon. Dalam 12 lembar kesimpulannya, Polda Jawa Barat yakin prosedur penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sah. Ya, apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon. Ya, kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar, bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana? Sangat bagus. Hakim dalam posisi ini netral. Begitu, ya. Gitu aja. Ya, menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon. Putusan pra-peradilan akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Tidak pernah melakukan apa itu. Ini di Vietnam. Mama bersumpah demi nama Allah. Untuk pembela dan Mama bersumpah demi nama Allah. Nah, atas ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Ini di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Ini di Vietnam. Saya rela mati. Judi online yang kian meluas di seluruh daerah membuat kecanduan bagi para pemainnya. Seperti di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, petugas menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat permainan judi jenis meja tembak ikan dan mengamankan 3 orang pelaku. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah rumah digerebek petugas diduga tempat melakukan judi online. Petugas mengamankan 2 orang pelaku. Penggerebekan dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Kompleks Marelan Point, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dan petugas berhasil mengamankan 3 orang pria yang tengah berjudi. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang wanita penjaga yang biasa disebut gadis koin di lapak judi tersebut karena bekerja sebagai pemberi koin bagi para pemain judi. Dalam penggerebekan, petugas juga berhasil menyita 2 unit mesin judi jenis tembak ikan. Kini seluruh pelaku yang ditangkap terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Di Pasuruan, Jawa Timur, polisi menggerebek salah satu rumah di kawasan Kedau. Petugas mengamankan 2 orang pelaku yakni AP dan HK. Saat digerebek, 2 pelaku tak bisa berkutik karena ditemukan sejumlah barang bukti, rekap tombokan judi online, dan uang ratusan ribu rupiah setoran togel. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam di Mapolsek setempat dengan dijerat pasal perjudian dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, mencegah bahaya judi online, pihak Babinsa di Purwakarta melakukan sosialisasi ke warga serta para prajurit agar jangan pernah mencoba melakukan judi online. Tak hanya memberikan sosialisasi saja, warga juga diberikan paket stunting untuk pencegahan ibu hamil. Dandim mengajak kita bersama sebagai Babinsa menerapkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan judi online. Judi online ini sangat merugikan masyarakat, terutama merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Diketahui sejak tahun lalu hingga saat ini Kominfo telah melakukan pemblokiran lebih dari 1,9 juta konten judi online.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto menyerahkan nama-nama pegawai kementerian dan lembaga yang bermain judi online. Daftar nama tersebut diserahkan atas permintaan kementerian dan lembaga terkait. Pemirsa, tidak hanya kementerian dan lembaga pemerintah daerah juga meminta daftar nama jajarannya yang terlibat permainan haram tersebut. Hadi Cahyanto memerintahkan Bareskrim Polri menindaklanjuti hasil penelusuran pusat aset dan transaksi keuangan mengenai rekening penampungan hasil judi online. Pihaknya sudah mengirimkan setengah dari total rekening yang terdata terindikasi sebagai penampungan hasil judi online ke Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim akan menganalisa kepemilikan rekening tersebut. Apabila tidak ada yang mengambil uang di dalam rekening ini, maka akan disita dan dirampas untuk negara. Judul sampai kemarin kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian lembaga yang terlibat judul. Langsung kami tanda tangan, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah. Kita berikan. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai dengan putusan pengadilan sekali lagi akan kita ambil. Dan prosesnya terus kita akan berkirim kepada kepada penyidik di Bareskrim. Pemirsa, menjelang tahun ajaran baru 2024-2025, masyarakat berburu perlengkapan alat sekolah. Pasar ASMK ini menjadi lokasi yang ramai dipadati warga karena harganya yang relatif lebih murah. Ya, Pasar ASMK Jakarta ini ramai dipadati pembeli didominasi mak-mak dan anaknya berasal dari Jakarta dan daerah sekitar. Para pembeli berburu peralatan sekolah mulai pensil, pulpen, buku, tas, hingga sepatu untuk keperluan masuk sekolah tahun ajaran baru. Kelengkapan barang yang dijual serta harga lebih murah dari tempat lain menjadi alasan warga berbondong-bondong menyambangi Pasar ASMK menjelang hari masuk sekolah. Beberapa toko juga menerima kartu Jakarta Pintar sebagai alat pembayaran. Harga alat-alat tulis juga terlihat beragam. Sepanjang pasar pun didominasi penjual alat tulis sekolah. Murah. Iya. Ini mulai dari harga berapa nih, Bu? Harganya mulai dari bervariasi ya, Mbak ya. Kalau Ibu sendiri total berapa harga belanjanya? Cuman 200. Alhamdulillah ada meningkat pendapatannya. Dan ini kalau untuk pas di kisaran harga berapa sih, Teh? Saya dari 35 ada, 100-an ada, yang mahal pun 300-an ada. Biasanya favorit yang berapa nih? 150. Iya. Selain dari tas, jual apa lagi? Tas doang. Iya, tas aja. Nah, bagi Anda yang ingin berburu peralatan sekolah, Anda dapat mengunjungi Pasar ASMK yang dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, musim libur sekolah ini sejumlah objek wisata termasuk di Bali ini terus kebanjiran wisatawan. Salah satu lokasi yang jadi tujuan adalah Garuda Wisnu Kencana yang ada di Kuta Selatan, Badung, Bali. Untuk mengetahui bagaimana antusiasme wisatawan di akhir pekan ini, ada Dewi Umaryati dan Dewa dengan laporannya.
Pemirsa, masih dalam suasana liburan sekolah, sejumlah objek wisata banyak dikunjungi wisatawan. Yang salah satunya adalah Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bukit Ungasan, Kecamatan Kute Selatan, Badung, Bali. Tidak hanya menikmati pemandangan di atas bukit, para wisatawan juga dapat menikmati sejumlah pertunjukan tarian tradisional yang telah dimulai pada pukul 11 siang dan nantinya akan ditutup pada pukul 6 sore dengan pertunjukan kecak dan festival ogoh-ogoh. Tidak hanya wisatawan domestik saja, wisatawan dari mancanegara juga ikut menikmati pertunjukan ini. Saat ini saya berada di Titian Garuda yang menjadi spot favorit para wisatawan untuk menikmati pemandangan sekaligus mengabadikan latar foto yang ada di belakang saya. Patung Garuda setinggi 120 meter yang merupakan tertinggi keempat di dunia sekaligus pertama di Indonesia. Dan sudah ada satu wisatawan yang sejak tadi saya lihat sudah berfoto-foto. Halo Kak. Iya. Maaf. Udah keliling sih tadi, ada ke bawah sana kan bakal ada festival. Terus tadi di situ juga ada nanti bakal tarik kecak ya jam 6 sore sama mau nengok ini. Sudah berapa kali kesini Kak? Udah 2 kali. Gimana Kakak lihat suasananya dibandingkan mungkin dari daerah asal? Adatnya yang masih kental di sini. Itu sih bagus sih. Nah. Ya. Terima kasih Kak. Ya, selamat berlibur. Ya, itu tadi pemirsa dari sejumlah wisatawan juga masih menunjukkan bahwa Bali dilihat sebagai daerah yang memiliki kekentalan tradisional. Dari Kute Selatan, Badung, Bali, Dewi Umariati, Deo Partike, iNews melaporkan. Pantai Al-Fatstira Paradise di kawasan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pemirsa, yang juga bisa menjadi salah satu objek wisata mengisi liburan. Keindahan pantai dengan hamparan pasir putih serta sunset saat sore hari ini menjadi daya tariknya. Kita akan lihat bagaimana keindahan pantai tersebut berikut liputannya. Pesona Pantai Al-Fatstira Paradise bak surga tersembunyi. Panorama hamparan laut yang tenang serta pantai dengan pasir putihnya sangat memanjakan mata. Pantai Nanida ini terletak di Kampung Serang, Kelurahan Data, Kecamatan Duang Panua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, atau berjarak 30 km dari pusat kota Pinrang. Di sini Anda bisa menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga sambil bersantai di sejumlah gazebo yang terhampar di pinggiran pantai. Selain itu, pada sore hari, pengunjung bisa menikmati keindahan matahari terbenam atau sunset. Tidak heran, saat menjelang sore, pantai semakin ramai dipenuhi wisatawan. Dan pengunjung pun memanfaatkan keindahan sunset dari pantai untuk bersuah foto. Karena di sini tempatnya aman, nyaman, pantainya juga landai, nggak langsung dalam, ombaknya tenang, anginnya, sunsetnya pun dapat di sini. Tiket masuk murah meriah, terjangkau, dan comfort buat liburan. Pantai Al-Fatstira Paradise menjadi tempat wisata favorit masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Pinrang. Selain keindahan pantainya, harga tiket masuk cukup ramah di kantong, yakni di kisaran 10 ribuan per orang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Berlibur dengan camper fun saat ini tengah menjadi tren dan banyak digandrungi para wisatawan, pemirsa. Seperti di objek wisata Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat, layanan fasilitas lengkap dengan suguhan pemandangan hijau asri di tengah hutan pinus menjadi tempat ideal untuk camper fun. Berlibur mengunjungi tempat wisata menggunakan mobil atau camper van saat ini tengah menjadi tren wisata baru. Seperti di objek wisata Cikole Jayagiri Resort, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Spot area Green Grass Camper Van Park dipadati ratusan wisatawan dari berbagai daerah. Terdapat sekitar 36 carport, lengkapi fasilitas seperti toilet bersih, stop kontak listrik, dan wastafel di setiap carportnya.
Berada di kawasan hutan lindung, pemandangan hijau nan asri di tengah hutan pinus pun menyegarkan tubuh dan pikiran. Ditambah udara sejuk dan nyaman. Sebagian besar pengunjung datang beramai-ramai dengan keluarga ataupun sahabat. Mereka menikmati membangun tenda bersama, berfoto di area hutan pinus, dan menikmati suasana camping. Terdapat juga penangkaran rusa di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung. Lihat dari Instagram, terus kayaknya tempatnya tuh menarik ya, Kir. Iya, asri juga kan, enak. Suasananya enak buat liburan. Enaknya di sini bisa ini kali ya, mobilnya di sebelah kita ya, di sebelah tenda, jadi lebih nyaman juga. Parkirnya nggak jauh. Kita siapkan, terutama yang khusus camper van, itu ada beberapa spot-spot yang sangat bagus, baik untuk spot selfie, terus ada untuk ya kalau pagi-pagi sunrise-nya dapat gitu kan. Nah, makanya kita siapkan ada di area kami itu ada 36 carport. Untuk bisa berkemah di sini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp30.000 untuk tiket masuk per orang, Rp15.000 untuk kendaraan mobil, dan Rp150.000 untuk carport per malamnya. Ingin merasakan suasana camping dengan fasilitas aman dan nyaman? Anda bisa membawa keluarga ataupun sahabat berlibur di sini. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penggemar berat anime One Piece, tentu tidak asing lagi dengan kapal laut yang digunakan oleh Straw Hat Pirates. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan nuansa menaiki kapal tersebut sambil mengisi liburan di kawasan Lembang, Jawa Barat, ada wahana menaiki kapal laut Going Merry dan Popeye sambil mengelilingi danau, pemirsa. Inilah wahana kapal laut Going Merry dan Popeye yang berada di objek wisata Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada momen libur panjang kali ini, wahana kapal bajak laut banyak diminati pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain bisa mengelilingi area danau, tampilan perahu yang didesain mirip dengan kapal laut Going Merry pada anime maupun serial film One Piece, dilengkapi dengan aksesoris topi tokohnya tentu akan membuat pengunjung merasa nuansa berbeda, seolah seperti menaiki kapal bajak laut sungguhan. Tidak hanya itu, di sepanjang perjalanan mengarungi danau, pengunjung juga dapat melihat langsung sejumlah spot wahana seperti kota Kyotoku Jepang, spotlight perkampungan suku Baduy, serta pasar terapung Floating Market. Bergembira melihat suasana yang adem, sejuk di danau yang lumayan asri dan indah ini. Lihat Kyotoku Jepang dan pasar terapung. Ide yang kreatif untuk tempat wisata. Ya, jadi untuk liburan anak sekolah kali ini, Floating Market Lembang ada beberapa wahana yang kita perbaharui, seperti contohnya ada perahu ya. Perahu kita ada dua tema untuk kali ini, itu ada One Piece dan ada Popeye. Untuk tiketnya sendiri itu Rp25.000 per orang. Kemudian nanti mereka bisa menggunakan topi khas dari topi Popeye maupun topi dari One Piece. Pengunjung pun sangat antusias saat mencoba wahana yang didesain unik sambil berkeliling danau selama kurang lebih 15 menit. Wahana ini bisa jadi pilihan untuk Anda dan keluarga menikmati liburan yang berkesan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, apakah Anda bingung mau ajak si buah hati isi liburan dengan kegiatan menyenangkan di mana? Nah, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, hadirkan kelas edukatif dan menyenangkan bagi si kecil, mulai dari belajar arsitek hingga nail art yang bermanfaat untuk mengasah konsentrasi, kreativitas. Berikut liputannya. Seru dan menyenangkan. Inilah yang dilakukan anak-anak di dalam kelas arsitek.
Bermain dengan arsitektur, si kecil diajarkan tentang bentuk dan dimensi. Gak perlu takut, di sini anak-anak mulai belajar membuat konsep sederhana sesuai imajinasi kreativitas mereka. Nah, imajinasi ini dituangkan dalam pola gambar, kemudian dirangkai menjadi karya-karya hebat sesuai impian mereka. Selain kelas arsitek, ada juga nih kelas nail art, cocok bagi anak perempuan. Tahap pertama, anak-anak membersihkan kuku mereka. Kemudian belajar dulu nih mengoles cat cantik pada kuku palsu agar lebih rapi. Kutex yang digunakan water base ya, jadi ramah dan aman buat si buah hati. Saatnya anak-anak mulai menghias kuku dengan cat warna-warni sesuai keinginan mereka. Mereka pun bisa leluasa sekreatif mungkin menambahkan stiker-stiker lucu di atas kukunya agar lebih cantik dan menggemaskan. Pertama kasih kutek, habis itu dihias-hias pakai kutek lagi atau stiker. Ada stiker panda, kelinci, terus hati. Habis itu ada kaki kucing. Di mana anak-anak tuh belajar bikin konsep untuk bikin di imajinasi mereka tuh apa. Ada yang mau bikin kan Ultraman, Godzilla. Pengajaran mereka menjadi arsitek sejak kecil. Anak-anak itu luar biasa. Kreativitas mereka itu jauh lebih imajinatif daripada orang dewasa. Kalau mereka suka stiker, supaya mereka punya ide-ide. Oh iya ya, kuku mereka bagus ya kalau dikasih ini. Gimana kalau mulai menggambar? Untuk mencoba kelas edukasi ini, ayah bunda perlu merogoh kocek Rp350.000 hingga Rp450.000 per paketnya. Dan tergantung usia anak-anak. Wah, anak-anak yuk tunjukin tuh hasilnya. Yeay, cantik, terus mengemaskan nih pemirsa. Nah, lewat dari nail art ini tentunya bisa meningkatkan konsentrasi, terus juga meningkatkan kreativitas anak-anak sejak dini. Tentunya juga melatih motorik mereka loh. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi bagi ayah dan ibunda untuk mengajak si kecil untuk mengisi liburan panjang mereka. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Wildan Aulia melaporkan. Pemirsa, beragam berita pilihan menjadi headline minggu ini, kami rangkum dalam Top of the Week. Diduga terjadi pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan terdiri dari LBH Padang dan Kontras melaporkan Kapolda Sumatera Barat ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Kapolda Sumatera Barat menyatakan siap menghadapi laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Dalam penyelidikan kasus tersebut, aparat kepolisian menegaskan tetap melalui proses yang benar dan sesuai dengan fakta di lapangan. Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Kemudian biar rekan-rekan tahu bahwa Mabes Polri juga saat ini sudah menurunkan asistensi. Ya. Jadi mulai dari Divisi Propam Polri sudah menyertai lebih dulu ketika mulai rame-ramenya masalah ini. Kemudian dari Pusdokes Polri juga sudah turun. Selain Kapolda Sumbar, tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang dan Kontras juga melaporkan Kasat Reserse dan Kriminal Polresta Padang serta Kanit Jatanras yang sejak awal hingga saat ini melakukan penyidikan kasus tersebut. Dalam pelaporannya, LBH Padang menduga ada pelanggaran etik oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Dewan Pers telah membentuk tim investigasi bersama mengusut kebakaran rumah wartawan Tribrata TV di Karo, Sempurna, Pasaribu. Dari hasil investigasi, pemirsa, ditemukan sejumlah fakta dan diduga melibatkan oknum TNI atas kebakaran ini. Tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis menemukan sejumlah fakta dalam peristiwa yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga di Karo, Sumatera Utara. Tim investigasi menemukan fakta jika peristiwa tersebut terkait dengan pemberitaan korban terhadap perjudian di wilayah Kabupaten Karo. Komite Keselamatan Jurnalis KKJ juga menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini. Atas temuan itu, Dewan Pers meminta polisi untuk membentuk tim penyelidikan yang transparan dalam mengusut kasus ini. Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sempurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada 27 Juni lalu di rumah wartawan Tribrata TV. Korban Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya tewas dalam peristiwa tersebut. Belakangan diketahui, peristiwa kebakaran terjadi akibat sengaja oleh sejumlah oknum tidak dikenal. Dari Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta, iNews melaporkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menangis saat membacakan pledoi atau surat pembelaan dalam persidangan. Tangisnya pecah ketika SCL menjelaskan rekam jejak sejak jadi lurah, bupati, hingga jadi menteri selama ini yang tidak bisa disogok. Saya masih pegang yang mulia sampai sekarang, insya Allah. Istiqan pula saya menyampaikan pesan kepada keluarga saya, lebih khusus istri saya yang ulang tahun hari ini. Carilah tangan yang menggenggam kita saat kita jatuh. Carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menangis ketika membacakan pledoi atau surat pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam pledoi, SCL minta maaf dan menyampaikan pesan kepada keluarganya. SCL juga menyatakan rekam jejak sejak jadi lurah, bupati hingga jadi menteri tidak pernah bisa disogok. Ia pun membantah, memberi perintah untuk meminta, apalagi menagih uang dari para staf Kementerian Pertanian. Yang mulia, nilainya triliunan. Dan disangkut pautkan terhadap saya. Impor beras 2 juta ton. Semua ini saya hilang, nggak boleh ada seperti itu di Kementerian. Impor buah nggak boleh ada jatah menteri di situ, nggak boleh. Saya dilawan rame-rame. Karena saya melarang impor dari dalam. Ternyata saya harus dipenjara memang. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik atau balasan nota pembelaan pada Senin 8 Juli. Sementara sidang putusan perkara akan digelar Kamis 11 Juli mendatang. Dari Jakarta, Elsie Casey, Rama Romadona, iNews melaporkan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI. KPU memastikan tahapan pilkada akan berjalan sesuai rencana dan tidak terganggu kasus asusila yang menimpa mantan Ketua KPU Hasyim Asyari. Pasca diberhentikan dengan tidak hormat Hasyim Asyari pada kasus asusila, Komisioner KPU menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat pleno tertutup oleh seluruh anggota Komisioner KPU di kantor KPU Jakarta Pusat. KPU juga memastikan tahapan pilkada akan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terganggu dengan kasus yang sedang terjadi. Beberapa tahapan yang ada di depan kita. Paling tidak yang akan kami lakukan adalah pertama menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu
tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kami berenam dan dengan Pak Sekjen serta dengan seluruh jajaran termasuk jajaran KPU Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia. Sementara itu, DPR menyayangkan kasus asusila yang menimpa mantan Ketua KPU Hasyim Asyari. Namun DPR menunggu surat keputusan dari Presiden hingga 7 hari mendatang. Kami menghormati keputusan DKPP dan nanti setelah 7 hari kemudian Presiden mengeluarkan kepres pemberhentiannya, ya DPR sesuai mekanismenya akan memproses mekanisme yang akan kami proses sesuai dengan mekanismenya. Ya, harusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. DKPP telah memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Hasyim Asyari pada kasus asusila terhadap seorang wanita yang merupakan petugas panitia pemilihan luar negeri di Belanda. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Pangarepan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab selaku pengelola teknis Pusat Data Nasional. Samuel juga menyebut Kementerian Kominfo telah memegang kunci enkripsi data PDN dari kelompok hacker. Pertanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya, karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya. Jadi ini dan sekarang ini tetap dilakukan pemulihan dan kemarin teman-teman juga ada adanya kuncinya sudah dia adalah dicoba apakah bisa berhasil tidak. Itu alasannya. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan. Selamat siang Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih Yudi dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup normal dari berbagai arahnya, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Mampang tampak cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Cawang juga tampak ramai dan perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light untuk mengutamakan prioritas pejalan kaki yang melintas di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Mampang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Semanggi juga tampak kondusif lancar, dan dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Kuningan juga tampak cukup ramai, terlihat adanya antrian kendaraan jalan traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 30 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh maksud kami adanya jalur busway di kawasan ini, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati
dan tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga tetap berhati-hati dikarenakan di kawasan ini adanya putar balik ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Yudi. Silahkan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Simpang Kuningan. Selamat bertugas, salam presisi. Peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, warga di sejumlah daerah menggelar pawai obor. Salah satunya di Cimahi, pemirsa, di mana ribuan orang ikut pawai obor untuk mendukung Palestina. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat di kota Cimahi turun ke jalan mengikuti acara pawai obor. Acara turut diikuti marching band Madrasah Negeri 1 Kota Cimahi. Mohon maaf kepada masyarakat di sekitar. Acara ini untuk menyambut peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Salawat dan takbir menggema di sepanjang ruas jalan, mulai dari depan Masjid Agung Cimahi hingga kantor DPRD Kota Cimahi. Acara ini juga merupakan upaya agar masyarakat Kota Cimahi memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina. Rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah, komponen organisasi Islam yang diwadai oleh MUI dengan seluruh komponen ormas Islam ditunjang oleh seluruh organisasi yang ada di bawahnya melakukan bahwa bagaimana memeriahkan Tahun Baru Islam ini dengan semangat persatuan. Pawai obor peringati Tahun Baru Islam juga digelar di Jember, Jawa Timur. Membawa obor dari bambu, warga bersukacita sambil berjalan kaki menyusuri jalanan perkampungan dan perumahan. Dengan digelarnya pawai ini, diharapkan menjadi momen persatuan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Dari Cimahi dan Jember, Yono dan Bambang Sugiarto melaporkan.